Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, peserta dari podcast kita kali ini. Pada kesempatan kali ini, Genbi Kediri Komisariat IAIN Tulungagung mengadakan podcast dengan tema Sukses Dropship di Marketplace. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dan di sebelah saya Hidayatul Sania. dan pemateri kita tentunya Mas Habibi. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang seharusnya kita bahas kali ini, kita ingin mengenal lebih dekat lagi. Sebenarnya Mas ini namanya lengkapnya? Nama lengkap Ahmad Mizabibi. Asal? Tapi asalnya Nganjuk. Panggilan? Asal Nganjuk, cuma sekarang tinggalnya di Kediri. Gitu. Terus kalau pendidikan. Pendidikan terakhir S1, cuma kemarin lulusan corona. Jadi belum jadi wisuda. Belum jadi wisuda? Belum jadi wisuda. Mantap sekali. STIMIK Kadiri. Ya. STIMIK Kadiri itu apa? Sekolah, Panjangnya? Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Kadiri di Kediri. Baru tahu saya orang Kediri. Ya, tapi saya belum tahu. enggak terkenal itu. Enggak terkenal. Yang penting lulusannya, Bro. Sukses. Sukses. Nah, menurut yang kami dengar, Mas ini owner dari peternak Indonesia.id. Itu bagaimana? Bisa diceritakan? Jadi salah satu usaha saya itu bersama partner itu saya jualan bibit ayam. Jualan bibit ayam itu sejak 2017. Itu brand yang kita angkat itu peternak Indonesia.id. Itu kita jadi pertamanya itu sebenarnya iseng-iseng bikin web, kemudian kita optimasi. Kebetulan saya backgroundnya di digital marketer, di digital marketing, kemudian kita optimasi. Ternyata yang respon itu banyak, yang orang yang menghubungi kita itu banyak, kemudian itu kita seriusi sampai sekarang seperti itu. Itu kita jualan mulai bibit ayam, kemudian bahan pakan ternak, kemudian hasil panen, terus olahan ayam dan lain sebagainya seperti itu. Jadi semua jenis ayam, unggas apa semua? Sementara awalnya dulu itu cuma satu jenis ayam, namanya ayam joper. Ayam joper itu ayam silangan dari ayam kampung dengan ayam petelur. Cuma untuk saat ini itu sudah merambah di berbagai jenis ayam lain kayak ayam broiler. Terus ada namanya itu ayam KUB. KUB itu ayam yang dikembangkan oleh pemerintah. Terus ada lagi ayam petelur dan lain sebagainya. Sekarang nggak cuma satu ayam aja seperti itu. Wow, ini ya bisa dibuat contoh. Iseng-iseng menghasilkan uang. Anda iseng-iseng apa Anda? Tidak menghasilkan apapun Anda ya. Coba iseng-iseng yang bermanfaat gitu ya. Jadi proses masuknya ke dunia digital marketer itu seperti apa perjalanannya, Mas Muiz? Jadi dulu awalnya saya kenal komputer itu baru saya masuk SMP. Kenal komputer, kemudian ketika baru bisa komputer itu langsung kenal internet kan. Saya yang notabene orang desa kenal internet itu pertama kali pegang itu langsung langsung pikiran saya itu kemana-mana, langsung mikir wah dengan ini mungkin suatu saat aku bisa dapat uang atau bisa jadi orang terkenal kayak gitu. Itu awalnya. Pertama kenal internet, komputer, bayangannya sudah menjadi orang sukses. Ya. Saya Mas pertama kali kenal komputer yang saya cari apa? Kodok Zuma Mas. Tidak ada pikiran saya untuk sukses, sumpah. Bahkan Masnya sudah terpikir untuk terkenal. Ya. Terkenal. Dulu pikiran saya waktu tahu website, orang yang punya website yang blablabla.com atau punya nama pokoknya punya .com itu pasti orang kaya, orang terkenal kayak gitu. Ternyata setelah saya tahu ternyata itu buatnya nggak sulit ternyata. Orang biasa pun bisa buatnya seperti itu. Sebenarnya berarti proses seseorang itu bukan tergantung biaya mereka, bukan tergantung apapun yang mereka punya, tapi keingintahuan mereka. Ya benar. Dari awal itu saya
istilahnya sejak kenal internet itu langsung hampir tiap hari ingin ke warnet terus. Kebetulan karena di rumah nggak ada komputer ya, waktu itu kenalnya di sekolah, kemudian ditindaklanjuti di warnet. Oh iya, biasanya di sekolahan ada mata pelajaran kan, TIK, ya. Ya TIK kalau zaman dulu. Waktu dulu itu masih ada TIK, kalau sekarang kayaknya sudah nggak ada. Nggak ada sekarang. Ya, dari kenal komputer itu kemudian saya ingin tahu lebih lanjut mengenai website dan lain sebagainya. Itu akhirnya hampir tiap hari itu ke warnet itu untuk belajar website. Jadi pengen tahu dulu awalnya gimana biar bisa buat blog kayak gitu. Kemudian ada hiasan di blognya, itu ada hiasannya kayak gitu. Itu awal-awalnya seperti itu. Terus saya dalami terus sampai ketemu namanya metode untuk marketing menggunakan internet. Nah itu dari situ mulai beralih ke dunia internet marketing. Jadi mulai belajar internet marketing. Nah pada masa itu kan sih ada pasang surutnya. Nah sulitnya untuk mengenal digital marketing pada masa itu apa, Mas? Yang pertama yang jelas waktu itu karena nggak punya laptop sendiri, jadi harus ke warnet. Lah warnetnya itu juga koneksi internetnya juga terbatas. Saya biayanya juga terbatas, kemudian koneksinya itu juga terbatas. Saya ke warnet itu paling seminggu 2 kali, itu pun paling cuma 1-2 jam itu sudah mentok. Jadi keterbatasannya di situ. Kemudian baru 3 tahun waktu itu masuk SMA baru punya laptop, baru lebih fokus lagi kayak gitu. Ini kan di warnet ngoten nggih bejo Mas tambah ngoten nggih bejo nggih. Ya. Mas tambah ngoten terus. Ya. Lek yen niku napa? Wallpaper niku lumba-lumba, gambar lumba-lumba nggih to? Ya, benar. Oh, tetap sama ternyata eranya juga ya. Warnanya sama. Jadi satu Indonesia cuma wallpaper lumba-lumba. Lanjutnya? Terus kemudian pas waktu SMA itu sudah alhamdulillah mulai menghasilkan walaupun belum banyak. Yang penting waktu itu yang penting dalam 1 bulan itu dapat uangnya itu bisa buat beli paketan internet. Ya udah itu saya lanjutkan kayak gitu. Berarti itu saya masih ada kesempatan kayak gitu. Sampai pernah itu 1 bulan nggak dapat uang sama sekali. Akhirnya saya menghubungi teman-teman saya yang ada di Facebook. Saya minta, ya istilahnya saya punya keahlian, saya tawarkan, Pak, saya punya keahlian ini, kebetulan ini nggak ada uang buat internet, mungkin saya bisa bantu sampean apa kayak gitu. Terus akhirnya dikasih uang buat beli kuota kayak gitu. Itu terus saya lanjutkan terus sampai suatu saat saya ketemu, waktu itu sudah menjelang lulus SMA. Tahun 2016 itu ketemu seseorang itu dari Kediri. Beliau itu pengen buat website. Terus akhirnya saya sebelumnya itu sudah belajar web selama beberapa tahun, cuma belum menghasilkan banyak. Terus kenal beliau, akhirnya kita kerjasama. Terus akhirnya saya membantu promosikan usaha beliau dan saya dapat fee ketika saya bisa menjualkan produk tersebut kayak gitu. Itu pada masa itu orang tuanya jenengan iki piye, Mas? Loh, anakku gak nyapu iki kok entuk dhuwit ngono. Jangan-jangan Iki nek warnet nyapu iki. Iya, apalagi Butejo ya. Sekarang pakai Butejo itu loh. Nah, yang dulu yang pasti orang tua saya itu pertamanya itu nggak percaya itu. Waktu itu saya kan sering ke warnet. Kalau nggak gitu pasti saya di rumah di kamar itu pasti buka HP. Padahal buka HP-nya itu untuk belajar internet marketing. Saya sering dimarahi waktu itu. HP terus. Nah kayak gitu. HP Kayaknya terus. ngalami. alami banget. Nah kayak gitu. Jadi awal-awal itu dikiranya aku cuma main-main aja. Padahal waktu itu saya niatkan untuk belajar internet marketing. Jadi saya belajar di rumah, baca-baca, kemudian di warnet itu prakteknya kayak gitu. Nah itu dikiranya itu cuma main-main aja. Jadi dikira cuma main game.
baru setelah menghasilkan secara rutin itu setelah lulus SMA itu baru orang tua baru percaya kalau ternyata di internet itu bisa buat istilahnya buat menghasilkan. Nah, gitu. itu loh ya, buat orang tua untuk anaknya yang pegang HP terus itu bukan berarti mereka pun cuma main-main aja. Bahkan mungkin juga banyak bakat dari mereka yang terpendam dan mereka ingin belajar. Tapi malu buat kasih tahu orang tua kan. Ya, soalnya benar. setiap anak pun mempunyai bakat yang berbeda-beda. Cuman orang tua ingin meratakan semua. Ya, benar. Iya kan? Pekerjaan sukses zaman dulu adalah mungkin guru, Ya, ya kan? PNS. Guru PNS. PNS. Sedangkan pada masa sekarang enggak. Semua ingin menjadi wirausahawan, ya kan? Ya. Sepanjang perjalanannya Mas Muiz dari dulu sampai sekarang itu digital marketing apa yang sudah Mas Muiz jalani? Kalau yang sudah dijalani itu mulai dari pertama itu pernah jualan barang orang, dropship kayak gitu. Yeah. Kemudian pernah yang kedua itu yang saya pernah buka jasa juga, jasa mulai dari buat website, kemudian jasa posting artikel kayak Yeah, gitu. yeah. Itu pernah. Kemudian pernah jadi yang saya promosikan barang orang yang sistemnya affiliate itu saya membuatkan website buat orang lain, kemudian ketika ada orang yang hubungi dari nomor yang tak pasang di web itu, terus ketika deal saya dapat istilahnya dapat fee, dapat bonus kayak gitu. Terus yang terakhir itu saya mulai 2017 dengan peternak-indonesia.id itu kemudian jualan produk sendiri seperti itu dengan partner, jualan kita nyari barang sendiri, kemudian kita istilahnya kita beli, kemudian kita jual sendiri kayak gitu. Itu berarti ini mau tanya aja ya, ini Ya, ya. mungkin kalau nggak dikasih tahu ya nggak apa-apa. Titik terendah proses dari masnya itu pada masa apa dan waktu itu sesulit apa? Waktu itu sekitar 2016 awalnya itu 2015 akhir. Waktu itu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA teman-teman kan pasti kalau di SMA itu kan fokus buat UN dan persiapan buat masuk di kampus. Ya, itu pasti. Nah, kalau aku enggak, aku waktu itu berpikir gimana caranya biar segera lebih menghasilkan lagi di internet. Waktu itu. Jadi mulai Desember 2015 itu saya buka saya ketemu suatu metode gimana biar menghasilkan dari internet, yaitu menggunakan iklan namanya Google AdSense. Nah, saya bikin blog, kemudian saya promosikan di Facebook, kemudian gimana biar itu blognya banyak yang mengunjungi, akhirnya lihat iklannya, terus saya dapat bayaran dari situ. Itu saya running sekitar 6 bulan, dan itu saya modal komputer, kemudian modal untuk karyawan yang nge-share dan lain sebagainya, modal lumayan itu dikasih sama disupport sama teman saya orang Tangerang. Nah, itu saya jalankan 6 bulan tidak menghasilkan apa-apa. Jadi Selama 6 bulan. 6 bulan. ya selama 6 bulan itu tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya saya tutup. Pas waktu ditutup itu pas saya UN. Jadi pas UN orang-orang teman-teman itu pusing di UN-nya, saya pusing di UN sama pusing di usaha yang di running yang nggak menghasilkan kayak gitu. Terus itu akhirnya saya lulus bulan April. Setelah itu kan nganggur setelah SMA itu. Teman-teman sudah mulai masuk, sudah dapat kampus dan lain sebagainya. Dapat PTN, PTS Ya, gitu. kayak gitu. Aku belum. Bulan April, kemudian April itu masih usaha tadi masih tak lanjutkan tapi sendirian. April, Mei, Juni, Juli itu juga tetap nggak menghasilkan. Terus akhirnya sampai paling yang saya masih ingat itu sampai dalam tanda kutip saya diusir sama orang tua, karena waktu itu orang tua nyuruh kuliah cuma nggak dikasih biaya, disuruh nyari sendiri. Padahal sudah
beberapa bulan itu running usaha tapi nggak menghasilkan. Terus sampai dalam tanda kutip saya diusir sama bapak. Akhirnya saya pindah ke Kediri. Tapi itu diusirnya dalam artian gini, disuruh daftar kuliah, cuma nggak dikasih uang. Kirain itu diusir coret langsung dari kakak. Oh, bukan. Karena selama beberapa bulan itu saya fokus mulai dari pagi, subuh sampai malam itu buka laptop terus tapi nggak menghasilkan kayak gitu. Sampai akhirnya orang tua kan juga mikir, wah ini masa depannya gimana anak ini kayak gitu. Terus akhirnya saya putuskan keluar dari rumah. Kebetulan di Kediri punya beberapa kenalan. Saya nunut di kontraknya kenalan saya. Terus dari situ mulai bangun lagi, mulai saya buat jasa website kayak gitu, terus jualan dropship barang orang kayak gitu, itu saya iklankan. Alhamdulillah dari situ sudah mulai menghasilkan. Dapat Pas income gitu ya. Pas itu bulan Agustus ya ini berarti pas tanggal 1 Agustus waktu itu kan saya keluar dari Kediri. Pas pertengahan Agustus itu alhamdulillah sudah mulai menghasilkan. Terus menghasilkan pertama kali itu dari saya meromosikan barang teman saya tadi yang kenalan saya di Kediri itu, saya promosikan dan itu deal, waktu itu ada deal proyek, saya dapat fee-nya itu langsung buat saya bisa buat daftar kuliah kayak gitu. Itu yang paling menurut saya yang paling titik terendahnya di situ di tahun-tahun 2016 itu. Tapi sebenarnya juga kalau kita bisa ambil kesimpulannya bahwasanya kalau orang tua dari masnya ini tidak mengusir, mungkin tidak ada dorongan sampai seperti itu. Ya benar. Sampai jadi itu. kalau waktu itu saya masih di rumah itu ya masih seperti itu aja, masih pusing dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ketika saya pindah ke Kediri itu kenalan saya alhamdulillah cukup lumayan banyak, dan kenalan itu bukan kenalan seumuran tapi lebih ya umurnya itu 2 kali lipat saya. Bahkan ada yang anaknya itu seumuran saya. Itu dari itu saya banyak belajar, banyak dapat ilmu, dikasih nasihat dan lain sebagainya. Akhirnya dari situ sudah mulai bisa bangkit. Nah itu ya pemirsa ya, dari diusir tapi dengan diusir itu menjadi anak terdorong. Tapi tolong ya, buat bapak, ibu, tolong jangan diusir anaknya ya, tolong. Jangan dijadikan motivasi. Ngapunten nggih, terutama bapak kula nggih. Kula jenengan usir tahu kula, Pak. Tapi luwe kula balik. Ngapunten. Kan setiap orang kan berbeda-beda kan. Ya, benar. Dan proses semua orang pun berbeda, ada levelnya. Gitu. Ya, benar. Jadi awalnya itu jadi reseller teman atau jadi apa itu tadi? Ya, jadi affiliate namanya. Affiliate. Affiliate itu jadi saya bikinkan website, kemudian saya promosikan, saya dikasih nomor HP tersendiri. Setiap orang yang menghubungi nomor HP itu kemudian deal, saya dapat bagian, dapat fee waktu itu. Jadi selalu pakai digital marketing atau juga pernah mencoba pakai marketing yang konvensional? Dari dulu alhamdulillah saya menggunakan digital marketing karena saya itu termasuk orang yang pemalu, kemudian juga sebenarnya nggak pandai ngomong, kalau ngomong juga kurang lancar kayak gitu. Akhirnya dari dulu itu kan karena mendalami internet marketing, akhirnya ya semua yang saya lakukan mulai meromosikan awal itu menggunakan digital marketing kayak gitu. Tapi memang benar sih kalau biasanya sih orang yang karakternya agak pemalu, introvert ya kan. Ya, benar. Tapi bisa maksudnya kayak mengotak-atik, kayak keingin tahuannya itu lebih cuman langsung ke internet. Ya, Dia cari di tahu belakang sendiri, layar, di belakang layar. Tapi sukses. Amin. Langsung. Jadi ini dari kami ada pertanyaan langsung gitu ya. Ada pertanyaan beberapa dari peserta yang masuk ke Google Form dan kami catat ya. Ya, siap. Ini yang pertama, sebenarnya apa sih bedanya reseller dengan dropship? Kalau reseller sama dropship itu sebenarnya hampir sama. Kalau dari istilah itu hampir sama sebenarnya. Cuma bedanya kalau reseller itu
kalau pas zaman dulu saya awal-awal belajar, reseller itu istilah untuk orang yang kan menjualkan barang kembali kan. Iya. Cuma itu istilahnya beli dulu, dia kolaan dulu, misal mahnya jualan barang. Saya ingin jadi reseller. Saya kalau mau jadi reseller itu saya harus beli dulu, nyetok dulu barang dari sampean, kemudian baru saya promosikan. Tapi kalau dropship itu saya cukup ngomong ke sampean, Mas, aku mau jualin barang sampean. Kok sudah ada yang beli, baru saya beli ke sampean kayak gitu. Itu kalau dropship seperti itu. Hitungannya jasa gitu ya. Enggak, ya itu sama-sama menjualkan barang, cuma bedanya kalau reseller itu nyetok dulu, kalau dropship enggak. Tapi kalau semakin kesini itu definisi itu sudah mulai berubah. Sekarang itu hampir nggak ada bedanya antara reseller sama dropshipper. Ya. Tapi kalau dari segi keuntungan sendiri, kalau segi keuntungan biasanya kalau kita nyetok dulu itu marginnya itu lebih besar karena kita kan pasti bisa negosiasi kan dan bisa menentukan harga sendiri pasti. Ya benar. Kalau dropship itu rata-rata harganya itu sudah ditentukan sama sana. Kalau kamu mau jualnya harus harga sekian kayak gitu. Kalau nggak harga sekian nanti kamu di blacklist kayak gitu. Biasanya seperti itu. Oh, berarti keuntungannya lebih ke yang reseller daripada yang ya dropshipper. benar. Cuman kalau resikonya ya lebih besaran reseller iya. karena harus stok barang itu. nyetok barang. Terus yang kedua, bagaimana jika dalam aplikasi Facebook yang dimiliki belum ada fitur Facebook Marketplace-nya? Oke, untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, saya sebenarnya saya sudah nyiapkan PPT sih. Tadi berangkat itu sudah nyiapkan PPT. Ini mungkin bisa ditampilkan layar saya. bisa. Sebentar. Ini berarti sudah tampil ya? Sudah. Ya. Oke. Untuk Facebook Marketplace sendiri, jadi Facebook Marketplace kan itu salah satu layanan yang itu baru-baru ini diluncurkan sama Facebook, mungkin baru setahunan, setahun 2 tahun terakhir ini baru dimunculkan. Nah, itu belum semua akun itu ada Facebook Marketplace-nya. Nah, kalau belum ada itu bisa pakai cara ini. Ini sudah saya tes, itu 2-3 minggu itu bisa muncul. Yang pertama itu akunnya harus aktif. Akun aktif itu maksudnya adalah kalau kita sudah daftar di Facebook, kemudian kita harus ada interaksi, mungkin dengan teman kita atau dengan orang lain, itu mulai dari nge-like statusnya, kemudian komen foto dan upload foto, terus tambah pertemanan dan lain sebagainya. Itu harus aktif. Jadi bukan kita buat terus kita tinggal terus ujuk-ujuk ada Facebook Marketplace-nya, enggak seperti itu. Jadi kita beneran kita Facebookan. Oh, jadi setiap hari harus online atau itu setiap hari nanti sampai muncul akunnya. Kalau sudah muncul nanti sudah bisa digunakan. Jadi sistemnya Marketplace biar muncul itu kita harus ada aktivitas ya, di benar. per harinya. Ya, itu harus ada aktivitas. Jadi Facebook itu membaca akun ini aktif atau enggak kayak gitu. Yang pertama akunnya harus aktif, yang kedua temannya minimal 100. Yang pernah saya coba itu teman minimal 100 orang. Kemudian yang paling penting itu adalah gabung di grup jual beli. Grup jual beli, misal jual beli Tulungagung, jual beli Blitar, jual beli Kediri kayak gitu. Oh iya, saya juga pernah masuk di grup jual beli seperti itu. Itu cukup gabung di 20-30 grup. Kemudian setelah itu posting jualan itu sembarang. Kita entah itu produk kita sendiri atau produk teman kita atau produk sembarang lah. Itu di grup-grup itu. Jadi diposting saya jualan ini bla bla bla. Itu ada pokoknya posting jualan di grup itu. Biasanya
itu beberapa hari sudah muncul. Kalau akunnya itu sudah lama, itu biasanya nggak sampai seminggu sudah muncul. Tapi kalau akunnya itu masih baru, itu biasanya antara 3 sampai 4 minggu itu baru muncul. Kayak gitu. Kalau sudah muncul, itu baru bisa digunakan untuk jualan. Kayak gitu. Masuk ke yang tadi posting jualan di grup-grup. Kadang kan tidak semua grup yang kita posting itu muncul. Itu bagaimana solusinya? Nggak apa-apa. Yang penting kalau tadi kan di situ tak sebutkan joinnya di 20 sampai 30 grup. Masa sih dari 20 sampai 30 grup itu nggak ada yang terpublish sama sekali kayak itu. Kan Nanti pasti ada sistemnya beberapa. kayak spam. Ya, itu tapi digunakan sebenarnya tujuannya itu bukan kita jualan di grup itu, tapi tujuannya buat munculin Facebook Marketplace-nya. Jadi Facebook itu akan memberikan fitur Facebook Marketplace kepada orang yang sering jualan di Facebook. Tidak komentarnya harga doang, Mas. Ya, benar. Jadi Jadi dengan gabung di grup tadi, dengan gabung di grup itu, kemudian kita posting jualan, itu biasanya jarak beberapa waktu itu sudah dikasih fitur Facebook Marketplace. Tapi sebenarnya memang ada beberapa peraturan biasanya yang dibuat oleh admin ya, di grup jual beli. Biasanya kalau seperti hewan, Ya kan hewan. Saya juga pernah masuk grup jual beli Facebook. Ya. Kalau hewan nggak boleh dipegang tangan, terus Ya. nggak boleh menunjukkan nominal angka. Ya, benar. Jadi kalau di Facebook Group itu sebenarnya aturan utamanya itu mengacu dari Facebook. Di Facebook itu sebenarnya tidak boleh jualan hewan. Itu karena pernah terjadi kasus ada orang jualan hewan yang dilindungi di Facebook. Akhirnya Facebook ngeblok semua orang yang jualan hewan. Akhirnya kalau kita jualan hewan, termasuk saya jualan ayam, itu kalau di Facebook terkadang juga postingan otomatis dihapus kayak gitu. Nah itu Meskipun itu konteksnya aman bagi kita. ya sebenarnya aman. Cuma Facebook itu karena dia pakai nggak direview manual, jadi dia pakai bot. Auto, ini ya itu baca, oh ini hewan yang dijual hewan, itu langsung di blok kayak gitu. Makanya ada admin grup itu karena mengacu dari situ, akhirnya dibuat peraturan nggak boleh jualan hewan. Kalau jualan hewan nggak ditampilkan harganya dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau itu tadi yang saya share itu sebenarnya buat untuk memunculkan menu Facebook Marketplace-nya aja. Jadi kalau misal itu kita jualan terus nggak ada respon, itu ya nggak apa-apa. Kita jualan terus sama admin grup dihapus ya nggak apa-apa. Yang penting tujuan kita kan biar Facebook Marketplace-nya segera muncul kayak gitu. Terus selanjutnya, kenapa harus Facebook Marketplace? Nah, kenapa harus Facebook Marketplace? Karena menurut saya itu paling mudah untuk saat ini. Saya jadi sudah mencoba berbagai channel marketing di dunia digital marketing, itu kan ada banyak. Yeah. Ada yang namanya SEO. SEO itu search engine optimization. Bagaimana membuat website itu bisa muncul di Google ketika orang ngetik kata-kata tertentu. Itu pernah saya lakukan dan sampai sekarang masih saya lakukan. Tapi untuk pengalaman saya untuk belajar SEO itu dulu minimal 1 sampai 2 tahun. Itu baru benar-benar ngerti, baru benar-benar bisa praktek. Kemudian saya pernah ngiklan di Facebook ataupun ngiklan di Google, itu juga sama. Itu saya harus modal dulu. Terus saya pernah buat website kan harus modal dulu. Bikin webnya, kemudian beli domain, beli hosting, itu harus modal dulu. Sedangkan saya pernah nyoba di Facebook Marketplace, itu upload sekarang, itu jarak 15 menit sudah ada yang respon, sudah ada yang tanya, seperti itu. Itu saking cepatnya, saking mudahnya, makanya buat yang masih baru memulai, itu saya sarankan optimasi dulu di Facebook Marketplace, kayak gitu. Dan sebenarnya Facebook Marketplace ini bisa jadi sambilan ya untuk ibu rumah tangga terutama. Ya benar. Facebook Marketplace itu bisa. Saya pernah
Eh, ini saya pernah jualan di Facebook Marketplace itu dengan partner saya juga waktu mau Lebaran kemarin itu jualan kue kacang. Jadi jualan kue kacang di Facebook itu yang beli itu rata-rata ibu-ibu dan ibu-ibu itu tahu produk ini atau produk saya itu dari Facebook Marketplace. Mereka jualnya itu juga di Facebook Marketplace kayak gitu. Jadi dijual ulang. Iya, dijual ulang. Tapi saya jualnya grosiran, mereka jualnya satuan, eceran. Ibu-ibu kreatif. Terus leten griya napa mulai corona, buatin sisa nyalahne anaknya terus niku nggih. Facebook Marketplace nggih. Tambah kesibukan. Ya, benar. Itu sangat lumayan. Dan membantu penghasilan suami. Ya, benar. Bisa jadi malah itu bisa dijadikan nantinya bisa dijadikan penghasilan utama malah untuk keluarga kayak gitu. Nah di sisi tadi kan ada sisi positif dari Facebook Marketplace, mungkin ada kelebihan dan kekurangan yang lain dari penggunaan Facebook Marketplace itu sendiri apa Mas? Oke, jadi Facebook Marketplace itu punya kelebihan yang saya rasakan di Facebook Marketplace dibanding channel marketing yang lain. Yang pertama, cara jualannya itu sangat mudah. Kita yang penting sudah muncul menu Facebook Marketplace-nya, itu sudah bisa jualan. Yang penting punya akun Facebook, terus muncul menu Facebook Marketplace-nya itu bisa langsung digunakan untuk jualan. Jualannya pun juga gampang. Kalau kita punya barangnya sendiri, itu langsung difoto, kemudian diposting, gitu bisa. Itu kemudahannya. Dibandingkan kita bikin website misalnya, itu kan kita harus beli domain, kemudian beli hosting, terus install script kayak gitu, desain dan sebagainya. Itu bisa lama. Tapi kalau di Facebook Marketplace yang penting ada akun Facebooknya, ada Facebook Marketplace-nya, kemudian ada fotonya, itu bisa langsung kita posting kayak gitu. Itu saking mudahnya. Kemudian channel marketing ini sangat cepat untuk memulai jualan online. Saya pernah coba itu upload habis maghrib, kemudian jarak ya 15 menit sampai 30 menit itu sudah ada yang tanya kayak gitu. Walaupun yang namanya tanya itu belum tentu beli kan? Ya, belum tentu beli. Ya, tapi se-Indonesia itu yang saya rasakan Mas, channel marketing yang paling cepat. Kalau saya harus bikin web kayak gitu, harus ngiklan, itu saya nyiapkan websitenya itu bisa 1 bulan, 2 bulan, itu baru diiklan, baru 2 bulan kemudian baru ada respon kayak gitu. Kalau Facebook Marketplace upload langsung ada respon kayak gitu. Terus untuk saat ini itu masih gratis. Facebook Marketplace itu masih gratis, masih bisa termasuk fitur baru kan di Facebook itu kita masih leluasa untuk jualan kayak gitu. Terus yang keempat yang saat ini tapi saya belum nyoba fiturnya lebih lanjut, itu bisa tersambung ke WhatsApp. Jadi ketika kita upload, kemudian Facebook kita sudah terverifikasi nomor HP, nanti orang yang minat produk kita itu bisa langsung klik WhatsApp, nanti masuk ke WhatsApp kita. Iya, saya juga pernah seperti itu, mau beli barang pun jadi ada itu ya tombol WA-nya. Ya. Langsung masuk ke WA si penjual. Ya, benar. Itu sangat membantu banget. Itu sangat membantu banget. Simple ya kalau ada fitur seperti itu. Ya, benar. Kemudian tapi kekurangannya Facebook Marketplace, jadi Facebook Marketplace akan ada kelebihan terus ada kekurangannya juga. Yang pertama lebih cocoknya itu untuk barang-barang yang bisa dijual secara lokal itu dalam satu kota atau kerasidenan. Kalau luar kota itu rata-rata orang itu minta COD, minta COD biar gitu. Tahu si penjual mana nih. Ya, seperti itu. Jadi itu lebih cocoknya untuk barang-barang lokal. Kalau barang-barang yang hanya bisa dikirim kayak gitu, itu kita perlu ngakali dan itu agak rumit kayak gitu. Terus belum ada rekber, maksudnya beda sama Tokopedia. Kalau Tokopedia itu kan kita kalau mau transaksi uangnya kan di Tokopedia dulu, baru barang dikirim, baru ini dicairkan. Kalau
Facebook Marketplace itu belum ada fitur kayak gitu. Jadi kita langsung hubungan sama penjual atau pembeli. Jadi kalau mau transaksi, misal transfer dulu itu rata-rata orang kalau transaksi itu harus hati-hati. Jadi karena itu belum ada rekbernya. Jadi kekurangannya seperti itu. Tapi kayaknya itu akan dikembangkan terus sama Facebook. Karena kabarnya Facebook itu Facebook kan punya WA. WA itu nantinya itu akan dijadikan bisa untuk bayar. Nantinya WA itu kayak dijadikan kayak GoPay, kayak OVO kayak gitu nantinya. Sama pihak Facebook Marketplace. Kabar-kabarnya seperti itu. Mungkin tahun depan baru bisa digunakan di Indonesia kayak gitu. Baik, lalu selanjutnya produk apa saja yang bisa dan aman untuk diperjualbelikan di marketplace? Kalau produk yang pernah saya produk yang cocok itu yang pertama tadi. Kalau produk yang aman, yang penting bukan hewan tadi. Kalau hewan itu saya pernah nyoba, saya jualan ayam itu sangat sulit untuk upload di Facebook Marketplace itu sulit. Terus saya juga pernah jualan daging, itu juga sulit. Istilahnya kita kejar-kejaran sama Facebook Marketplace. Pokoknya selain hewan, terus selain barang-barang terlarang itu insya Allah bisa semua kayak gitu. Tapi untuk produk yang cocok, setelah saya amati itu produk yang cocok itu yang produknya itu yang bisa COD. Misal kita punya produk terus target marketnya itu ya satu kota, ya, lokal gitu, itu malah cocok banget. Contohnya mungkin kue ulang tahun atau apa yang itu untuk lokal itu bagus banget. Kemudian produknya itu dibutuhkan. Jadi bukan hanya produk yang musiman atau produk yang hanya bikin orang kepengen kayak gitu, itu kurang bagus. Tapi kalau produk itu memang benar-benar dibutuhkan, itu lebih bagus. Terus produk yang grosir itu lebih disarankan. Produk grosir itu contohnya yang pernah saya lakukan itu yang saya pernah jualan kue kacang. Itu jualnya grosiran, langsung satu paket itu minimal 36 toples kayak gitu. Itu malah lebih bagus. Walaupun mungkin marginnya kecil, satu toples itu paling 2000 kayak gitu. Tapi kan berkali. Nah, berkali lipat. Orang sekali beli ada yang ratusan toples kayak gitu. Terus yang terakhir itu perlu dicoba. Nggak bisa kita hanya asumsi. Jadi kalau saya ditanya, ini produk ini laku nggak di Facebook Marketplace? Kalau saya nggak nyoba ya nggak tahu. Ya harus dicoba dulu baru nanti tahu. Oh ini cocok di Facebook Marketplace. Oh ini tidak kayak gitu. Jadi yang apapun produknya itu sebenarnya cocok. Yang penting bukan hewan tadi sama produk-produk terlarang. Itu nanti dicoba aja nanti baru kita bisa menilai. Oh ini cocok. Oh ini enggak. Kayak gitu. Mas pernah nemuin nggak customer ini yang ngeselin? Pernah nggak? Pernah. Iya. Sering. Di komentar biasanya. Alhamdulillah kalau di Facebook Marketplace itu nggak ada komentarnya, jadi langsung masuk ke Messenger, jadi pribadi masuk pribadi. Langsung ke inbox lah ya istilahnya gitu. kalau. Tapi ada yang ngeselin itu contohnya di situ sudah jelas harganya sekian gitu, terus masih tanya harganya berapa, kemudian sudah dikasih harganya masih tanya posisi. Terus kejauhan nanti, Mas. Terus akhirnya nanti nego harga terus setelah kita kasih ternyata nggak jadi order kayak gitu. Itu sering sih kayak gitu. Kalau saya yang sering itu gini, Mas, tanya harga kan, oh oke, pas Mas gitu, terus tanya posisi kan biasanya tanya kan, tempat kita di mana, oh kejauhan nggak jadi itu. Alibi mereka nggak jadi tanya karena harga kemahalan. Iya benar. Dan untuk menyikapi ini kan ada tips-tips mungkin untuk biar customer itu kita berhasil closing. Kalau tips saya itu metode saya itu memperbanyak aja orang yang tanya. Misal misal ada 100 orang yang tanya, itu kan nggak semuanya kan closing kan. Ya diperbanyak aja jumlahnya. Kalau yang tanya 200 berarti kan jumlah closingannya lebih banyak lagi kayak gitu. Nah itu caranya gimana? Caranya ya produk kita di Facebook Marketplace diperbanyak, diperbagus, dioptimasi kayak gitu.
kayak gitu. Jadi kalau orang yang nggak minat order ya udah silahkan. Tapi yang penting kan orang yang melihat produk ini kan diperbanyak, akhirnya nanti potensi orang yang closing kan lebih banyak kayak gitu. Tapi ini Mas, kalau semakin banyak orang yang bertanya, apa itu juga berdampak ke yang diupload tadi? Semakin up kah atau gimana atau Ya sama benar. saja? Ya benar. Jadi semakin kita banyak yang tanya, kemudian kita jadi semakin banyak yang tanya kayak gitu, kemudian semakin kita cepat responnya, itu nanti akan semakin berdampak di produk itu. Produk itu yang sering ditanyakan tadi itu sama Facebook akan dinaikkan. Jadi ketika ada orang yang nyari di Facebook Marketplace itu akan semakin dimunculkan. Makanya itu Mas, saya pernah jualan kok gak muncul iki. Tapi sing 2 hari kemarin kadang kan, Ya. tapi tetap up. Ya benar. Jadi kadang kita produk yang sama dijual di kota yang sama, ada produk kemarin yang itu sudah ada yang tanya sama produk baru, itu biasanya produk yang lama itu malah lebih di atas. Kadang ada yang seperti itu. Karena banyak yang bertanya tadi. Ya banyak yang tanya terus kita responnya juga cepat. Yang kuncinya kita direspon. Tapi kalau banyak yang tanya terus kita nggak respon, itu sama Facebook akan diturunkan, ratingnya akan diturunkan seperti itu. Oh, itu berarti juga berdampak ya? Ya berdampak seperti itu. Intinya? Dan tadi kan terkait biar bisa nge-up itu kadang kita harus promosi, melakukan promosi di situ. Nah, cara promosi secara organik maupun berbayar supaya tidak boncos itu bagaimana ya? Kalau di Facebook Marketplace saya sarankan pertama itu manfaatkan dulu fitur gratisnya. Jadi di Facebook Marketplace itu kita bisa gratis upload gitu aja, itu bisa. Yang kedua itu kita bisa pakai Facebook Ads yang khusus Facebook Marketplace. Kalau awal itu saya sarankan yang penting perbanyak upload dulu. Perbanyak upload, ketika mulai dapat respon, mulai dapat orang order kayak gitu, baru nanti mencoba di ads-nya. Kalau belum pernah nyoba yang organik atau yang gratis dulu, terus tiba-tiba itu mencoba yang berbayar, takutku nanti ya itu boncos kayak gitu. Karena kita nggak tahu produk ini responnya di pasaran seperti apa. Tapi kalau kita sudah nyoba kemudian ternyata responnya bagus, ya bisa jadi nanti ketika dihasilkan harusnya lebih bagus lagi kan, seperti itu. Terus ini, bagaimana tips sukses dropship di Facebook Marketplace? Nah, kalau tips suksesnya yang pasti harus niat terus harus praktek. Jadi kuncinya ya cuma praktek gitu aja, nggak bisa kita hanya punya teori kayak gitu. Jangan banyak omong, langsung tindakan. Nah, ini ada beberapa panduan. Ini share screen-nya sudah keluar ya. Nah, ada beberapa panduan kalau teman-teman mau nyoba di Facebook Marketplace. Nah, insya Allah ini kalau dipraktekkan, insya Allah pasti ngefek, pasti ada efeknya. Yang pertama, coba cari 5 produk yang digunakan untuk testing. Karena kalau kita punya cuma menggunakan hanya satu produk, kita kan nggak tahu produk itu bakal potensi nggak di Facebook Marketplace. Kan nggak semua produk kan bisa dijual di Facebook Marketplace kayak gitu. Maksudnya nggak semua berpotensi dijual di Facebook Marketplace. Nah itu kita tahu potensi atau enggak itu ya harus dicoba. Minimal siapkan 5 barang. 5 barang itu entah punya kita sendiri atau punya temen, itu nggak apa-apa, silahkan. Bahkan saya pernah nyoba itu, saya ketemu barang di Tokopedia, Bukalapak kayak gitu, atau di Shopee, kelihatan harganya murah, kemudian bisa saya jual ulang. Akhirnya produk itu saya promosikan di Facebook Marketplace. Saya belum beli barangnya. Terus ketika sudah ada respon, baru saya kolaan barangnya. Itu pernah. Tapi biasanya yang pernah saya temui di grup jual beli Facebook, ada yang barangnya biasa aja. Sebenarnya barangnya biasa aja. Ya benar. Dan enggak, wah ini barang bagus nih, enggak. Tapi mereka pinter buat pengolahan kata. Ya benar. Itu ngefek banget.
Cuma kalau di Facebook Marketplace itu istilahnya itu cuma nambah mungkin potensi penjualan hanya 20%. Kuncinya itu ya di produknya itu dibutuhkan atau enggak. Kalau produknya itu dibutuhkan itu lebih berpengaruh walaupun kita kata-katanya enggak terlalu bagus kayak gitu. Jadi kuncinya ya kita harus testing banyak produk. Gini Mas, yang pernah saya temui di grup jual beli burung Ya. di Kota Tulungagung, Hyanda. Jadi dia jual burung hantu Mas. Ya. Biasa aja sebenarnya, biasa aja, tapi captionnya Mas, didol manuk wajahnya megelne. Ya udah burungnya cuma biasa aja santai. Tapi orang yang tertarik untuk komen. Oh iya. Untuk komentar itu loh. Ya. Ya Itu kan? berarti orangnya sudah S3 marketing. Iya. Jadi sebenarnya biasa aja, cuma permainan kata itu. Iya. Padahal burungnya biasa aja tapi didol manuknya wajahnya megelne. Ya Allah, salahnya di apa itu burungnya? Kasihan burungnya. Kasihan sebenarnya. Burungnya dihina. Anu tuh Mas, apa termasuk strategi marketingnya? Ya, salah benar. satu. Nah, menurut Mas itu selain itu tadi itu apa yang paling efek untuk strategi marketing di Facebook Marketplace? Yang itu? paling Pemilihan menggugah. pemilihan judul sama gambar. Pemilihan judul sama gambarnya itu harus bagus. Kalau gambarnya itu kita asal-asalan aja itu kan orang itu kalau di Facebook Marketplace itu pertama itu lihat gambar, baru lihat judul, baru nanti ketika dibuka baru kelihatan deskripsinya. Jadi yang pertama itu ya gambar sama judul itu harus menarik kayak gitu. Terus yang jadi kunci suksesnya itu kuncinya adalah praktek. Kemudian untuk panduan prakteknya itu teman-teman bisa coba cari 5 produk untuk testing. 5 produk, kemudian siapkan banyak gambar yang bagus untuk produk tersebut. Jadi 5 produk tadi kalau bisa satu produk itu minimal dapat punya sampai 20 gambar. Karena gambar itu nanti akan kita olah. Jadi di Facebook Marketplace itu ada syarat ketika kita upload barang itu gambar yang paling depan itu harus, misal barangnya sama, itu gambar yang paling depan itu harus berbeda-beda. Nah itu nanti bisa diedit pakai website namanya canva.com. Canva.com itu digunakan ya kayak Photoshop tapi di situ sudah Ada template-nya. ada template-nya terus gratis kayak gitu. Nanti Poster gitu ya betul. Ya benar. Terus nanti diedit di situ biar gambarnya unik. Setelah itu upload ke banyak kota, fokus di untuk awal mungkin fokus di daerah sekitar dulu, atau kalau saya pernah coba itu fokus di Pulau Jawa dulu. Nah nanti ketika ada responnya baru nanti kita tindak lanjuti. Terus upload minimal sehari 20 produk. Minimal sehari 20 produk itu coba dirutinkan 1-2 bulan. Kalau 1 bulan aja, kalau sehari 20 produk, misal kita upload selama 1 bulan 25 hari, mungkin 25 hari kerja lah seperti itu. Itu kan berarti 1 bulan sudah 500 produk. Masa sih dari 500 produk itu kita nggak ada respon sama sekali, itu kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Tapi mungkin kalau yang dijual barang memang tidak berguna. Nah, Soalnya kan ada kan, cuma ingin aku butuh uang. Ya udah barang apapun yang ada di rumah dijual. ya. Padahal nggak faedah, nggak ada yang beli. Iya. Oke, menurut Mas bagaimana prospek berjualan di Facebook Marketplace ke depannya? Kalau menurut saya itu di Facebook Marketplace itu sangat bagus karena jadi Facebook Marketplace itu termasuk salah satu fitur baru dari Facebook. Itu umurnya paling baru 1 tahunan, di Indonesia itu baru 1 tahunan. Nah itu sama Facebook itu dikembangkan terus Facebook Marketplace itu. Banyak fitur baru, terus banyak kemudian dan lain sebagainya yang itu Indonesia banget. Contohnya kalau di Facebook Marketplace itu kan mengutamakan kita untuk COD. Nah COD itu kan sebenarnya sudah ada dari dulu zaman kita jualan di Facebook grup, di zaman forum jual beli itu kan kita sudah sering COD. Cuma dengan adanya Facebook Marketplace itu COD-nya jadi lebih gampang, kita cari barang lebih gampang. Jadi prospeknya lebih bagus. Bahkan mungkin ini nggak dimiliki oleh
marketplace yang sudah ada di Indonesia. Contohnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Itu kan kalau kita mau transaksi ya kita transport dulu ke mereka, ke Tokopedia, Bukalapak atau Shopee-nya, baru nanti barangnya dikirim. Itu memang bagus, cuma kalau kita biasanya ada barang itu kita butuhnya cepat. Aku pengennya hari ini harus dapat barang. Misal kita mau ngadain acara, terus acaranya itu besok. Kita ini sudah sore misal, sudah sore, butuhnya nanti malam harus dapat barangnya. Nah itu kalau kita cari di Facebook Marketplace karena lokal tadi, itu bisa Membantu, segera dapat barangnya, segera COD, segera dapat. Kalau sangat membantu. ya sangat membantu. Nah itu prospeknya jadi sangat bagus. Itu perbedaan Facebook Marketplace dengan marketplace biasa. Jadi memang fungsinya itu berbeda dengan marketplace yang biasanya. Facebook Marketplace itu mengingatkan kita pada zaman dulu Toko Bagus, kemudian OLX kayak gitu. Nah OLX itu sebenarnya sekarang masih jalan, cuma sekarang mulai tergerus sama Facebook Marketplace kayak gitu. Itu fiturnya hampir sama, cuma di Facebook Marketplace itu lebih mudah. Oh, seperti itu. Jadi seperti itu penjelasan dari pemateri, dan kali ini kita akan membuka sesi pertanyaan ya dari peserta, dan kalau ingin bertanya bisa tinggalkan pertanyaan kalian di chat pada Zoom. Oke. Video. Ya, ini ada yang gabung video dengan Ini soalnya dinyalakan. biar perkenalan mbaknya. Sabar ya Mbak ya, memang ini operatornya ini. Silakan untuk yang bertanya untuk unmute. Bisa di unmute dulu. Ya, silakan Mbak, perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Sama-sama ya. Jadi memang saya tidak dengar dia tanya apa. Apa itu? Bagaimana? Tadi pertanyaannya kan penjualnya banyak. Ya. Kemudian gimana biar orang tertarik pada produk kita? Saya kurang jelas soalnya. Mungkin langsung saya jawab. Ya, Ayo, boleh, bisa boleh, langsung. Oke, jadi kalau di Facebook Marketplace itu yang saya sarankan itu kita tadi yang pertama gambarnya itu harus bagus dan banyak. Menarik. Ya, gambarnya bagus, menarik dan banyak. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, kemudian uploadnya diperbanyak. Nanti ketika kita upload diperbanyak, itu potensi untuk orang tertarik produk kita itu dimunculkan itu jadi lebih istilahnya lebih besar lagi kayak gitu. Jadi kuncinya kalau di Facebook Marketplace seperti itu. Jadi gambarnya bagus, kemudian mungkin judulnya juga sesuai yang diketikkan orang. Kemudian yang ketiga sering upload. Semakin sering upload, nanti semakin banyak orang itu tanya di produk kita. Nah setelah itu kita responnya juga harus cepat. Ketika ada yang tanya itu kalau bisa fast respon ya, kayak kita ada WA kayak gitu langsung dijawab seperti itu. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Cahyo, dengan Cahyo, benar?
Bagaimana? Silakan pada saudara Cahyo untuk unmute dulu. Sudah, silakan perkenalkan dirinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sama-sama bagaimana? Diskon ya. Yang pertama diskon, yang kedua tadi pertanyaannya masalah ulasan ya. Kalau diskon di Facebook Marketplace ada fiturnya, jadi nanti kelihatan harganya itu dicoret. Itu juga bisa menarik juga. Jadi misal harga kita naikkan, harganya mungkin harga aslinya 10.000, kita tulis 12.000, kemudian kita coret. Kita coret untuk Nampilkan 10.000 dengan label diskon. ya, itu bisa juga. Tapi kalau untuk yang ulasan di Facebook Marketplace untuk saat ini itu belum ada. Jadi Facebook Marketplace itu langsung kita promosi barang, nanti itu nggak ada fitur ulasan, langsung kalau orang tertarik ya langsung harus chat kita kayak gitu. Seperti itu. Kalau fitur ulasan itu belum ada di Facebook Marketplace. Berbeda dengan grup jual beli ya. Ya, berbeda sama grup jual beli yang yang publik kayak gitu. Itu kalau orang ada yang sudah pernah beli di kita harus ngasih testimoni di situ bisa. Atau kayak di marketplace secara umum yang itu kelihatan reviewnya gitu kayak ya. gitu. Itu kalau di Facebook Marketplace nggak ada. Belum ada. Bagaimana untuk Cahyo, sudah bisa diterima jawaban dari pemateri saat ini? Bagaimana, Saudara Cahyo? Yang itu tadi enggak, yang flash sale tadi. Oh, yang flash sale. Ada flash sale. Oh, kalau flash sale belum ada. Belum ada di Facebook Marketplace, belum ada. Bagaimana, Saudara Cahyo? Ya sudah Kak. Iya sudah Kak. Lebih ke pasrah ya. Kayak Ya pasrah sudah gitu lah. ya, sudah lah. Tapi semangat terus untuk mencoba supaya cepat sukses ya kan. Membanggakan kedua orang tua dengan cara yang tidak diketahui orang tua tentunya. Ya kan? Ya, benar. Selanjutnya untuk ada lagi yang ingin bertanya dengan saudara Frisda, bisa di-unmute. Bagaimana Saudara Frisda? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya Pak, saya mau tanya ya. Banyak sebenarnya saya dengar bahwa ketika kita berjualan di Facebook itu akan dikenakan pajak tertentu, sehingga banyak dari penjual itu lebih memilih ke marketplace lain selain Facebook. Itu apakah statement tersebut itu sudah benar atau bagaimana? Kalau sesuai dengan pengalaman Kakak sendiri, Bapak bisa dijelaskan? Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana? Oke, jadi yang saat ini baru diterapkan pajak itu di Facebook Ads. Jadi kalau kita beriklan berbayar di Facebook itu ada pajaknya. Kalau nggak salah 10% dari biaya iklan. Misal kita iklan 1 juta, pajaknya 100.000. Tapi itu di Facebook Ads. Kalau di Facebook Marketplace untuk saat ini belum ada, karena kita Facebook Marketplace itu cuma buat kita numpang jualan, transaksinya nanti kita secara langsung kayak gitu. Seperti itu. Bagaimana Saudari Frisda? Bagaimana? Saudari Frisda?
terputus kayaknya. Terputus. Maaf sekali ya. Kayak acara kuis memang kita ini. Mbak Frisda dapat 2 juta, langsung connect. Langsung auto reconnecting. Oh, langsung. Gimana? Mbak? Langsung tenang, Bro. Ya, jadi apakah nanti ada kemungkinan diterapkan pada juga di marketplace yang barusan dijelaskan? Gimana? Diulangi mungkin. Bisa diulangi? Apakah nanti akan diterapkan juga terkait pajak yang sudah disebutkan barusan? Kalau di Facebook Marketplace saya kurang tahu, tapi selama ini masih belum. Dan semoga juga nanti Jangan pernah ada. jangan ada kayak gitu. Seperti itu. Anda sebenarnya juga takut dengan pajak kan? Ingin menghindari pajak kan Anda memang ya. Anda. Saya juga. Oke, terima kasih Mbak Frisda. Oke. Bagaimana? Satu pertanyaan lagi. Oke. Ya, kami buka satu pertanyaan lagi. Silahkan untuk audiens. Pertanyaan terakhir. Kesempatan terakhir. Ayo. Dengan Ibu Tini. Oh, bukan. Oh, dengan saudara binti Kumaya. Bisa di-unmute? Halo. Dengan saudari binti Kumaya. Saudari binti Kumaya. Hangus kayaknya. Bagaimana? Ini nggak ada respon ya? Gak ada respon. Gak direspon. Ini sebenarnya sinyal sana yang terputus. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi selain binti Kumaya. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Ayo. Kesempatan terakhir, gak datang 2 kali. Dan hadiah tanpa dipungut pajak. Ayo, ibu-ibu yang bertanya mungkin untuk menambah penghasilan suami. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang ingin uang tambahan buat beli sepeda. Atau adik-adik yang mau cari tambahan uang untuk ngopi. Bagaimana? Oh, sudah. Langsung? Tidak ada yang mau bertanya ya ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke closing statement. Jadi, Silakan, Pak Materi. jadi gini, sebelum kita menutup acara podcast kita kali ini, apakah ada pesan ataupun Kesan ya? juga bisa disampaikan. bagi kami juga atau untuk peserta Zoom yang melihat supaya aku ingin sukses dengan cara ini. Jadi interest banget untuk Iya. mencoba dropship di marketplace. Oke, jadi saya ulangi yang tadi. Jadi Facebook Marketplace itu saya rasakan itu adalah channel marketing yang paling mudah, paling gampang dipelajari untuk saat ini. Jadi itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terus kuncinya yaitu ya intinya adalah praktek. Cari 5 produk sembarang, kemudian dicoba. Terserah upload. apapun itu. Ya, apapun itu, yang penting bukan produk-produk yang terlarang kayak gitu, dicoba aja. Nah, itu sehari coba dirutinkan, sehari minimal 20 produk. Minimal 20 produk itu diupload terus selama 1 sampai 2 bulan. Nanti rasakan efeknya. Masa sih dari efeknya. yang pengalaman saya itu nggak mungkin nggak ada efeknya, pasti ada efeknya. Mulai dari ada yang bertanya, kemudian nanti akhirnya semakin banyak yang bertanya kan ada potensi closing kayak gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan itu kalimat ataupun ujaran pesan ya Wajar ya. Materi Dari kita pemateri yang kita. wow pada hari ini. Dan gini ya sebenarnya
dalam hal digital ini sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya buat kita pada masa saat ini, cuman beberapa orang tua memang membatasi anak. Kamu harus seperti ini, dan seperti ini. Sedangkan setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ya, Ya kan? benar, Dan benar. sukses mereka pun mempunyai jalan yang berbeda-beda. Ya, benar. Toh kalaupun mereka tidak menyalahi aturan, tidak melakukan penyimpangan dalam hal apapun, sebenarnya itu pun yang menjadikan proses hidup mereka semakin maju. Ya, benar. Karena terkadang batasan orang tua pun juga bisa menghambat proses dari anak tersebut yang seharusnya dia bisa sampai E, F, G maupun H dan sebagainya, tapi anak tersebut karena batasan orang tua hanya bisa stuck di B maupun hanya di C. Ya, benar. Dan kali ini, dan yang terakhir kali ini juga ya, untuk podcast kita kali ini kita akan mengumumkan bahwa besok juga ada materi yang gak kalah menariknya. Ya, materi kita yaitu cara mencari supplier bagi dropshipper yang pemula. Seperti kita ini. Yang ngisi teman saya kalau nggak salah. Ya, Yang ngisi masih temennya materi, pastinya orangnya juga asik. keren pastinya juga. Lebih keren lagi itu. Oh, lebih keren. Lebih lagi. Suka Semakin merendah ya. saya grogi Semakin- pemirsa. Oke. Mungkin kita insecure kayaknya. Oke. Jadi untuk pemirsa juga, dan ini pun ya, ini pun juga akan tampil Di di YouTube, YouTube ya, YouTube kami. akan didokumentasikan dan diupload di YouTube. Dan jangan lupa like, komen dan Subscribe. ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya. Lonceng. Asik. Jadi oke, ini saja yang bisa kami sampaikan ya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.